kehadiran PT Perorangan itu memang fenomenal ya. Bisa dibilang fenomenal kenapa? Karena memang dia sangat simpel ya, harganya murah, kemudian dia nggak ribet karena nggak pakai akte notaris gitu ya. Terus kemudian dengan harga segitu dia sudah berbadan hukum. Nah, dua hal ini, nggak ribet dan berbadan hukum ya. Coba kita uji bagaimana dibandingkan bentuk usaha yang lain seperti CV atau PT konvensional. Apa benar PT Perorangan ini lebih unggul dalam dua hal itu, nggak ribet dan berbadan hukum ya. Yang pertama, nggak ribet. Teman-teman coba lihat ya, awal munculnya dari PT Perorangan ini sebenarnya latar belakangnya adalah untuk mendorong badan-badan usaha baru ya, yang akrab dengan teman-teman yang ada di UKMK, sehingga memang ada pembatasan-pembatasan tertentu dalam PT Perorangan ini, terutama dalam segi aset dan omset. Artinya dibatasi sampai dengan aset itu adalah 5 miliar dan omsetnya 15 miliar. Nah, ketika nanti usaha Anda berkembang ya, di mana aset Anda melebihi 5 miliar dan omset Anda melebihi 15 miliar, maka Anda sudah tidak diperkenankan lagi untuk memakai badan usaha PT Perorangan. Anda harus upgrade ya, berubah, diubah, nggak boleh pakai PT Perorangan lagi. Anda harus memilih loncat mau ke CV atau ke PT atau bentuk badan usaha yang lain. Nah, justru di sini keribetannya ya. Anda harus bikin akte lagi, Anda harus bikin sosialisasi lagi. Merek yang Anda bentuk itu yang dulunya asosiat dengan PT Perorangan sekarang harus berasosiat dengan bentuk badan usaha yang baru yang Anda pilih ya. Bandingkan dengan badan usaha lain seperti CV misalkan ya. Saya ambil CV aja karena nanti pembahasan PT konvensional akan jauh lebih panjang karena lebih ribet ya. CV tidak ada pembatasan itu, berapapun aset Anda, berapapun omset Anda, dari awal pendirian sampai seterusnya ketika Anda berkembang, tidak ada kewajiban untuk mengupgrade seperti hanya PT Perorangan ya. Itu satu hal. Sekarang kita lompat ke masalah kedua, masalah badan hukumnya. Hal yang diagungkan dari badan hukum ini adalah ada pemisahan dari harta pribadi dan harta badan usaha, dalam hal ini PT Perorangan. Jadi ketika kemudian nanti ada kerugian yang harus dipertanggungjawabkan ya, itu maka tidak bisa diambil daripada harta pribadinya, hanya sebatas harta yang ada di badan usahanya, dalam hal ini PT Perorangan. Apakah ini bersifat mutlak ya? Coba kita lihat ketentuan pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja yang mendasari lahirnya PT Perorangan itu. Hal ini tidak bersifat mutlak karena ada pembatasan-pembatasan. Apa pembatasan itu? Bahwa Anda tidak bisa melakukan ini untuk kepentingan pribadi ya. Yang kedua, Anda tidak boleh menyalahgunakan PT ini untuk perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, jika bisa dibuktikan ya dalam hal pengelolaan itu kemudian bisa menyebabkan PT Perorangan ini tidak bisa membayar kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain ya, maka pertanggungjawabannya tidak hanya sebatas harta yang diserahkan pada PT Perorangan itu, tapi tetap saja ngambil harta pribadi Anda. Jadi tidak mutlak ya. Dari dua hal ini ya, masalah ketidakmutlakan badan hukumnya dan yang kedua keribetannya yang akan dihadapi yang lain ya. Jadi sebenarnya Anda masih patut untuk mempertimbangkan badan hukum lain atau badan usaha lain yang layak dipertimbangkan sebagai bentuk badan usaha Anda sambil PT Perorangan. Jika Anda sangat mengutamakan fleksibilitas ya, yang kedua Anda mengutamakan bonafiditas ya, yang ketiga Anda mengutamakan trust. Nah, yang trust ini yang juga perlu saya bahas. Begini, di PT Perorangan itu sahamnya hanya Anda sendiri, direksinya Anda sendiri, pemegang sahamnya Anda sendiri. Ketika Anda join partners bisnis dengan pihak lain ya, dengan investor lain misalkan, maka investor itu namanya nggak nampak di dokumen hukum pendirian PT Perorangan. Jadi orang merasa saya ini benar-benar ada nggak ya di PT itu ya? Bagaimana saya bisa terrecord bahwa saya adalah owner juga dari PT itu? Nggak bisa. Kadang-kadang PT Perorangan ini problem di sini, memberikan rasa trust kepada partner bisnis kita. Nah, ini di CV
Anda tetap bisa memasukkan. Ketika orang join, dia bisa masuk, entah itu sebagai pesisir komanitor atau pesisir pengurus, dia bisa tercatat di situ sebagai ownership atau pemilik daripada badan usaha tersebut, CV tersebut gitu. Jadi teman-teman, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ketika Anda harus memilih badan usaha apa yang harus saya bentuk, ya, harus saya pilih, ya. Jika ada yang ditanyakan, didiskusikan, silakan.